Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Febriansyah dengan NIM 0902 1182 227012 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi arsitektur komputer itu berbeda. Apa yang membedakannya yaitu pertama, organisasi komputer yaitu bagian dari sebuah komputer yang berhubungan erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen-komponen penyusun sistem komputer seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, sedangkan arsitektur komputer yaitu atribut-atribut sistem komputer yang terikat dengan seorang programmer seperti set instruksi, teknik pengalamatan, mekanisme input-output, dan penggunaan aritmatika. Nah, dalam pengoperasian komputer memiliki atau mempunyai beberapa fungsi dasar antara lain: satu, pengolahan data atau data processing; kedua, penyimpanan data atau data storage; ketiga, pemindahan data atau data movement; dan empat, operasi kontrol atau kontrol. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari keempat fungsi komputer. Yang pertama, pengolahan data atau data processing. Di sini data melewati atau melalui fungsi-fungsi dari movement, control, storage, dan processing. Yang kedua, penyimpanan data yaitu data storage. Data melalui hanya 3 fungsi dari komputer yaitu movement, control, dan storage. Yang ketiga, pemindahan data atau data movement. Nah, data movement ini hanya melalui 2 fungsi komputer yaitu movement dan control. Nah, dan yang terakhir yaitu operasi kontrol. Operasi kontrol ini sama dengan pengolahan data. Keempat fungsi dari komputer ikut serta dalam pengolahan data. Selanjutnya dapat dilihat ini merupakan struktur top level komputer atau struktur utama dari komputer. Main memory. Main memory merupakan memori inti dalam komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Data yang disimpan ini bersifat volatil atau sementara. Nah, pada dasarnya terdapat 3 hierarki. Yang pertama itu terdapat pada register di CPU, yang kedua berada di primary memory, dan yang ketiga berada di secondary memory. Nah, input-output. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan. Sedangkan output device merupakan alat keluaran yang menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Contoh dari input device yaitu keyboard dan mouse, dan contoh dari output device yaitu monitor dan printer. Selanjutnya, sistem interconnection. Nah, sistem interconnection ini yaitu unit yang dapat mengontrol sistem antara perangkat yang saling berhubungan. Sistem interconnection ini menghubungkan ketiga elemen yaitu CPU, main memory, dan input-output. Nah, pada umumnya sistem interconnection yang banyak digunakan yaitu sistem bus. Secara umum, fungsi sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian yaitu data bus, address bus, dan control bus. Selanjutnya, Central Processing Unit atau CPU merupakan perangkat keras unit pengolahan data komputer, juga disebut sebagai otak komputer. Nah, CPU ini terbagi menjadi komponen-komponen utama yaitu register, ALU atau arithmetic logical unit, control unit, serta internal CPU interconnection. Nah, bagian ini juga sering disebut dengan top level dari CPU. Pertama,
Register. Register yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Selanjutnya, control unit yaitu bertugas mengontrol operasi CPU dan komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, seperti mengendalikan alat-alat input, alat-alat output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Nah, selanjutnya internal CPU interconnection, yaitu sejumlah mekanisme komunikasi yang menghubungkan komponen internal CPU antara ALU, unit control, dan register. Nah, interconnection CPU ini juga menghubungkan komponen eksternal dari CPU seperti sistem memori utama dan perangkat input atau output. Dan yang terakhir, ALU atau Arithmetic Logical Unit. ALU sering juga disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU ini berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu sistem bilangan. Segala operasi yang ada di dalam komputer merupakan bentuk operasi matematis yang melibatkan bilangan-bilangan komputer. Sistem bilangan komputer ini digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Terdapat 4 bilangan-bilangan dari komputer, yaitu bilangan biner. Sistem bilangan ini menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Yang kedua, bilangan oktal, yaitu sebuah sistem bilangan berbasis 8 angka, terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ketiga, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal yaitu sistem yang menggunakan basis 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal ini sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dan keempat atau yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Terdiri dari 16 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Dalam bilangan heksadesimal, A, B, C, D, E, F itu bernilai untuk A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang diketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Nah, gerbang logika ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran jika memiliki nilai benar atau true, ditunjukkan dengan angka 1, dan sebaliknya jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Terdapat beberapa jenis dari gerbang logika. Pertama, gerbang logika AND. Gerbang logika AND ketika semua input adalah 1, maka keluaran atau output pada gerbang logika ini adalah 1. Dapat dilihat dari tabel kebenaran berikut. Selanjutnya, gerbang logika OR. Gerbang logika OR, jika setidaknya salah satu inputnya adalah 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dilambangkan dengan Y sama dengan A plus B. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT, ketika input bernilai 1, maka output bernilai 0, dan sebaliknya. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Output hanya bernilai 1 ketika semua inputnya adalah 0,
atau semua inputnya rendah, maka outputnya tinggi. Dapat dilihat dari tabel kebenaran berikut. Selanjutnya, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND bernilai output 1 hanya jika tidak ada input yang bernilai 1 atau ketika semua input tidak bernilai tinggi dan setidaknya satu rendah, maka outputnya tinggi. Dapat dilihat dari tabel kebenaran berikut. Selanjutnya, gerbang logika XOR. Jika kedua inputan bernilai sama, maka output akan rendah dan sebaliknya. Dan yang terakhir, gerbang logika XNOR. Jika kedua inputan bernilai sama, maka output akan rendah. Dan jika salah satu input rendah, maka outputnya juga rendah. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.